Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update ya terkait dengan kasus diplomat Arya Daru Pangayunan yang secara resmi telah dihentikan penyelidikannya oleh Polda Metro Jaya dengan alasan masih belum ditemukan unsur pidana. Tetapi sekali lagi, penyidik pun menegaskan bahwa kasus ini akan dibuka kembali kalau memang nanti ditemukan ada novum atau alat bukti baru. Nah, untuk video kali ini aku mau ngobrol terkait dengan hasil interviewku ya dengan keluarga Arya Daru di Yogyakarta yang videonya sudah aku tampilkan, sudah aku posting di beberapa hari terakhir ini. Ada beberapa hal yang memang tidak terekam di kamera dan ini akan aku narasikan teman-teman. Salah satu poinnya adalah dengan beberapa bulan keluarga mengawal kasus ini berjuang sedemikian rupa, ada beberapa keyakinan yang disampaikan dari pihak keluarga secara pribadi. Kalau banyak yang bilang bahwa kan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah ini ya kalau kata penyidik sih memang belum ditemukan unsur pidana adalah karena keinginannya Daru sendiri gitu. Yang kedua adalah karena dugaannya ada hubungan-hubungan yang terlarang dan ada orang yang sakit hati dan melakukan ini. Yang ketiga adalah terkait dengan TPPO atau tindak pidana yang perdagangan orang. Nah, keluarga kalau aku tangkap kemarin, mereka itu lebih yakin ini adalah karena TPPO. Nah, terus kita juga paham lah ini subjektif ya. Kemudian aku coba gali lebih dalam. Kenapa kok lebih ke TPPO gitu? Dihubungkan dengan beberapa saksi yang bahkan dari istri almarhum Daru pun sudah menyampaikan pesan secara langsung kepada Dion dan juga Farah di video wawancaraku sebelumnya ada pesan di sana dari istrinya Daru untuk disampaikan, bisa tonton di situ. Cuman yang mau aku sampaikan adalah kenapa keluarga yakin ini lebih ke masalah TPPO adalah karena ya mohon maaf ya duga nama-nama tersebut pun juga job deskripsinya, pekerjaan-pekerjaannya ada beberapa hal yang indikasinya kecurigaan ke arah sana. Tetapi kan apalah artinya semua itu kalau hanya masalah kecurigaan tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik. Misalnya adalah begini teman-teman. Kenapa keluarga yakin ini adalah ke masalah TPPO? Pertama adalah terkait dengan pekerjaannya Daru teman-teman ya. Karena kan suka tidak suka Daru itu katanya menurut keluarga sering mendapatkan tugas atau perintah dari seseorang yang seharusnya dia bukanlah bawahannya secara langsung. Dan tugas-tugas yang dilakukan itu adalah tugas-tugas yang sangat berat. Ada juga yang disebutkan sosok-sosok tersebut yang dicurigai dari keluarga Daru, itu tugasnya adalah kayak ngebuat akte kelahiran, terus dokumen-dokumen warga kenegaraan. Nah, kemudian hal-hal tersebutlah yang indikasinya ke TPPO gitu. Terus aku pun menyampaikan ya dalam ngobrol kemarin itu, tapi bagaimana dengan data terkait dengan adanya check-in? Aku bilang ya dengan sosok tersebut. Check-in yang sudah berapa tuh? 20-an lebih ya, puluhan kali lah boleh dibilang seperti itu. Apakah itu tidak menaruh kecurigaan terhadap keluarga A, B, C, dan D dan arah ke sana? Cuma tidak aku lanjutkan karena sudah tahu poinnya ke arah mana. Ada salah satu keluarga yang bilang bahwa aku nggak yakin ya kalau memang almarhum itu memang ada dugaan hubungan terlarang tersebut. Karena memang ada surat dari dokter yang menunjukkan bahwa mohon maaf sekali aku harus menyampaikan tidak bermaksud untuk membuka aib tetapi adalah menunjukkan fakta agar komprehensif saja data-datanya untuk mengcounter yang disampaikan dari penyidik bahwa ada alat kontrasepsi dan sebagainya. Dikatakan bahwa almarhum itu sedang menderita apa ini? Aku sih susah ngomongnya ya. DE ya, disfungsi ereksi. Ini harus aku sampaikan atau impotensi ya. Jadi ini adalah ketidakmampuan pria untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk bla bla bla. Kalian sudah paham lah karena kita sudah dewasa. Kemudian poinnya adalah begini, mohon maaf ya sekali lagi dengan segala hormat, orang kalau memang ada hubungan terlarang, tujuannya buat apa sih kan? Ya, I know ya, ini bukanlah menjadi salah satu alasan yang mutlak bahwa kalau kamu begini sudah pasti tidak akan begitu. Enggak, absolutely, karena kan juga ada hal-hal yang lain. Tetapi dari sini aja menunjukkan bahwa almarhum bukan tipikal orang yang begitu oriented. Sekali lagi aku minta maaf harus disampaikan ini karena memang untuk komprehensif secara langsung karena ada surat dari dokter secara resmi memang sedang mengalami hal tersebut dan itu bukanlah aib sebenarnya. Banyak kok pria atau
suami-suami di Indonesia gitu ya yang mengalami hal ini, dan ini pun bisa disembuhkan karena kan ini juga banyak faktor masalah fisik, masalah psikologis ataupun juga kombinasi dari keduanya, itu bukanlah hal yang tidak mungkin untuk disembuhkan. Apalagi disampaikan bahwa di awal-awal bilang bahwa ini berhubungan dengan kayak mencari kepuasan dengan menahan nafas lah dan sebagainya. Jadi itu kan sudah terbantahkan satu persatu. Terus juga dengan adanya bukti ini, surat dokter bahwa Daru sedang dalam proses pengobatan lah boleh dibilang seperti itu karena sudah periksa ke dokter kan ya. Pastikan dokter akan memberikan solusinya apa? Apakah karena psikologi atau karena fisik ataupun juga kombinasinya. Dan sekali lagi ini adalah hal yang tabu, tetapi ini bukan hal yang aib sebenarnya karena banyak yang mengalami. Jadi ini yang meyakinkan keluarga bahwa nggak mungkin Daru akan seperti itu. Bahkan juga keterangan-keterangan dari psikolog forensik, keluarganya Daru, keluarga besar juga mengatakan mereka itu mengambil sampel datanya juga sangat keliru gitu loh. Karena kan kita sama-sama akademisi ya, kita dosen. Keluarga besarnya dosen juga. Saat kita mengambil sampel itu kan tidak boleh mengeneralisasi dari hanya satu atau dua temuan. Misalnya ada kata-katanya bahwa di salah satu saksi yang mengatakan bahwa Daru itu punya kecenderungan untuk saying goodbye sama dunia ini, katanya sudah mendapatkan semuanya, itu terlalu kebetulan banget gitu ya. Kok seperti itu testimoninya, bahkan kayak ada temuan di emailnya Daru, yaitu adalah terkait dengan kecenderungan yang seperti itu, katanya itu kan sudah diambilnya, dilakukan chattingan tersebut, ada dua kalau nggak salah teman-teman, itu sudah di atas 5 tahun, 7 tahun, bahkan ada salah satunya itu yang sebelum Daru diangkat sebagai diplomat. Artinya kan secara validitas dan reabilitas pada saat kita melakukan riset itu perlu dipertanyakan. Dan itu pun juga tidak ada ritmenya. Kalau secara data kualitatif ya, karena aku juga dosen teman-teman. Data kualitatif itu adalah data-data yang sifatnya adalah tulisan dan juga kata-kata. Kita bisa menilai sebuah pattern atau pola dari kebiasaan seseorang, itu biasanya harus ada patternnya atau polanya. Tapi kalau yang ditemukan hanya dua data, dan itu pun dilakukan dalam rentang waktu yang sangat lama, bukan setahun, 2 tahun, tetapi udah beberapa tahun, bahkan udah lebih dari 7 tahun, itu bukan pattern, itu hanya kebetulan saja. Dan ada dugaan bahwa Daru bertanya terkait dengan hal sensitif tersebut, itu dugaannya bukan untuk dirinya, tetapi adalah untuk orang-orang yang sedang ditanganinya. Karena kan Daru sebelum dia resmi menjadi seorang diplomat, kan sebelumnya dia sempat diangkat, dia bekerja di staf lokal KBRI yang berada di Myanmar. Kalau nggak salah di Myanmar ya. Memang di situ kan juga termasuk tinggi ya dengan kasus-kasus yang seperti ini, membantu warga Indonesia yang terkait dengan permasalahan nggak cuma di Myanmar, karena Myanmar itu berbatasan dengan Thailand, dengan Laos, dengan Kamboja, ya kalian tahulah case-nya apa gitu terkait dengan yang mengarah ke TPPO. Bahkan juga dengan hal-hal yang kayak misalnya beberapa kejanggalan-kejanggalan awal. Salah satu keluarga Daru mengatakan begini teman-teman, pada saat aku ngobrol di rumahnya Daru di Yogyakarta. Dikatakan bahwa kok ada salah satu statement dari salah satu saksi, kok itu sangat kayaknya dicocok-cocokkan banget ya sama keterangannya yang disampaikan dari dugaannya ke pihak penyidik di awal-awal. Aku tangkap apakah ini maksudnya berhubungan misalnya dengan beli makan di malam kejadian tersebut yang katanya Daru jam 10-an terlihat pesan makanan, tetapi kok di CCTV yang ke arah sana, apakah ini dicocok-cocokkan dengan BAP di awal-awal kejadian karena keluarga Daru di Yogyakarta itu ngerasa bahwa mereka tuh sangat percaya dengan penyidik di awal-awal kejadian. Tetapi memang aku bisa melihat ya, ini opiniku pribadi, keluarga Daru sekarang sudah kayak nggak yakin gitu dengan penyidik gitu, dengan banyaknya kejanggalan. Misalnya juga kayak sejumlah barang bukti. Keluarga Daru bilang bahwa ada banyak barang bukti itu yang masih belum dikembalikan ke pihak keluarga, kayak spray, kemudian juga laptopnya.
handphonenya sekarang juga nggak tahu di mana. Pokoknya banyak lah barang bukti yang harusnya dikembalikan ke pihak keluarga, tapi kok tidak didapatkan. Bahkan terkait dengan terkait dengan bagian yang sifatnya kayak PowerPoint gitu loh. Kan keluarga Daru itu mengatakan meminta PowerPoint data-data pada saat ada Zoom kan meeting gitu loh. Nggak usah dipoto-foto, nggak usah diambil-ambil, nanti kita akan kirim gitu. Ternyata kan tidak ada sampai sekarang. I don't know, apakah karena mungkin keluarga Daru kelupaan mintanya, atau dari pihak penyidiknya juga lupa. Terus ada juga statement yang dugaannya dikatakan bahwa pada saat kuasa hukum itu menghadiri undangan dari penyidik di Jakarta, yang walaupun diundang adalah keluarga, tapi kuasa hukum yang mewakili, mereka pun juga sama, tidak boleh gitu ya untuk mengambil foto-foto atau data-data yang ada di PowerPoint-nya dari penyidik. Sempat katanya ditegur dan sebagainya. Cuman aneh sih menurut aku. Data-data seperti itu apakah termasuk rahasia atau enggak? Aku nggak tahu, tetapi harusnya kan data itu adalah data yang menurut aku juga perlu dipublikasikan. Bahkan terakhir ya, statement penyidik terkait dengan kasus Daru, ya terakhir aku cuma dengar bahwa kasus ini dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan unsur pidana. Ini menjadi salah satu concern ayahanda almarhum Daru yang berkata bahwa ini sebenarnya betul yang mana. Di kata-katanya itu tidak ada unsur pidana katanya ya. Tapi di surat yang diterima secara resmi oleh PITA di Yogyakarta belum ditemukan unsur pidana. Walaupun hanya perbedaan satu kata, tapi maknanya berbeda. Jadi yang betul yang mana gitu. Jadi memang keluarga Daru sudah berusaha sedemikian rupa, cuman paling nggak mereka bilang begini ya, bahwa kemarin kami tuh udah nggak terlalu berharap mas, katanya berharap untuk mencari tahu pelakunya siapa atau menghukum pelakunya seperti apa, itu jauh lah dari harapan kami. Cuman kami itu pengen kayak mencari kebenaran dari kasus ini. Dan saya yakin katanya dengan kejanggalan-kejanggalan semuanya, Daru itu berpulang bukan karena keinginan dirinya sendiri, atau terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan orang ketiga dan sebagainya. Aku bisa pahami, ya ini adalah subjektif karena adalah keluarga, tetapi yang mereka sampaikan juga cukup masuk akal, karena mereka yakin, seyakin-yakinnya karena ini berhubungan dengan TPPO. Oke, ya agak berat ya, karena ada juga dikatakan bahwa apakah ini permasalahan dengan kayak antara institusi, terkait juga dengan lambang-lambang yang dikirimkan oleh orang-orang tertentu ke rumahnya Pita di Bantul, Yogyakarta, itu kan di malam setelah pemakaman ya kalau nggak salah itu adalah berharapnya pada saat itu diserahkan ke penyidik, dilakukanlah kayak pengujian untuk tes kayak misalnya sidik jarinya siapa, begitu kan bisa dilakukan pendalaman. Kalaupun ada banyak orang yang sudah megang, kan katanya mereka bilang bahwa waktu kami mendapatkan surat amplop tersebut, yang memegang itu paling hanya beberapa asisten rumah tangga, satu atau dua orang, selebihnya kami sudah pakai sarung tangan, kami sudah benar-benar membuat sterilisasi karena harapannya akan dilakukan sebagai pendalaman gitu kan, bisa menjadi petunjuk. Let's say nanti ketemu ada 5 sidik jari begitu. Oh ternyata 3 ini adalah orang rumahnya di rumahnya istrinya Daru. Nah 2 orang ini siapa begitu loh. Dicocokin aja mungkin dengan yang lain-lain petunjuk dan sebagainya. So memang banyak hal yang disayangkan dari pihak keluarga almarhum. Kesannya penyidik kok tidak begitu terbuka dan tidak menyampaikan hal-hal yang telah dijanjikan. Oke, ya I know lah. Jadi ada dua belah sisi sih. Mungkin penyidiknya juga ngerasa kok keluarga Daru ini tidak kooperatif gitu loh. Diminta datang nggak datang, kami mau datengin juga nggak mau. Nah, jadi sudut pandangnya pasti berbeda kalau kita berada di posisi yang berbeda juga. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan ini kasusnya harus di-clearkan. Kalau memang tidak ada unsur pidana dan Daru yang menginginkan kejadian itu, kita harus fair, kita harus terima. Tetapi kan dengan banyaknya kejanggalan yang disampaikan pihak keluarga, aku rasa nggak fair kalau ini ditutup begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.